kalau kita bisa memahami lebih dalam dan mengenal kopi, kopi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kopi Arabica, yang kedua adalah kopi Robusta. Kopi Arabica ini itu terkenal dengan kopi yang terbaik, ya. Dan Robusta adalah kopi yang sedang-sedang saja. Nah, begitu juga kehidupan kita. Anda mau jadi kopi Arabica atau menjadi Robusta, menjadi yang terbaik atau menjadi yang biasa-biasa saja. Itu indahnya hari ini dengan minum kopi. Halo sobat kopi di seluruh Indonesia, jangan lupa ngopi ya supaya tidak salah paham. Kopi tiap hari itu penting. Oke, di sini saya akan sharing ya. Saya akan men-sharingkan bagaimanakah nanti sejarah kopi bagaimana, dan juga kisah nyata yang saya alami itu luar biasa sekali. Dan mungkin dari sharing ini bisa kita ambil hikmah ataupun juga untuk motivasi diri kita lah setiap hari. Jadi kalau teman-teman ingat kisah saya, jadi bisa termotivasi lagi. Baik, saya akan mengisahkan tentang sejarah kopi pada waktu itu. Jadi kopi ini awalnya namanya bukan kopi ya, namanya adalah kohwa dalam bahasa Arab. Nah, pada waktu itu masyarakat menamakannya sebagai kohwa, dan juga dipakai setiap hari itu untuk minuman berenergi. Nah, itu bagus sekali ya untuk minuman berenergi. Sehingga beberapa waktu berlalu, nama kohwa ini oleh masyarakat Belanda dinamakan dengan nama kopi, dan juga berkembang ke Indonesia. Dalam bahasa Indonesia dinamakan kopi. Nah, jadi sudah paham kan sekarang bagaimana sejarah namanya. Nah, awal mula kopi ini ditemukan oleh masyarakat Ethiopia. Pada waktu itu secara tidak sengaja masyarakat Ethiopia ini mengembala kambing. Nah, yang diherankan kenapa kambing ini kok tidak tidur-tidur kan? Kenapa kok selalu melihat terus, jadi tidak pernah tidur. Nah, usut punya usut, ternyata kambing ini memakan satu buah biji-bijian liar, yaitu kopi itu tadi. Nah, karena penasaran maka dicobalah kopi ini oleh pemilik kambing itu, sehingga setelah minum kopi atau memakan biji kopi ini itu menjadi semangat. Nah, karena semangat dan juga ngerasain sangat bagus sekali dan tidak pernah tidak mudah ngantuk, maka kopi ini dikonsumsi setiap hari ya. Cara mengkonsumsinya seperti makan nasi gitu ya, dicampur dengan lemak dan juga memakan makanan yang lain. Nah, itu cara mengkonsumsi masyarakat Ethiopia pada waktu itu. Nah, sehingga pada abad ke-11 ya, negara Arab ini membawa kopi dari Ethiopia itu ke Yaman. Nah, di sana sudah mulai berubahlah cara menyeduhnya, yaitu dengan cara dituang air panas dan juga diseduh seperti itu ya, bukan lagi dimakan seperti makan nasi. Nah, dari sana sudah diperkenalkan ke Konstantinopel, ke orang-orang besar yang ada di sana, sehingga masyarakat sana itu sangat senang sekali untuk mengkonsumsi kopi. Maka muncullah satu kedai kopi pertama di dunia yang bernama Kifahan. Nah, itu kedai kopi yang pertama pada tahun 1475. Luar biasa sekali ya, sehingga pada waktu itu bermuncullah kedai-kedai kopi yang lain di seluruh dunia. Nah, bagaimana sih sejarahnya kalau kopi ini bisa masuk ke Indonesia? Nah, karena kebutuhan kopi di Eropa sangat besar sekali sehingga pasokannya kurang, maka Belanda mencoba menanam kopi sendiri. Sehingga pada tahun 1616 Belanda ini berhasil memproduksi kopi terbanyak, ya kan? Sehingga pada tahun 1960 masuklah ke Indonesia. Di sini diproduksi dengan cara kerja paksa. Masyarakat kita itu disuruh kerja paksa. Dan pada waktu itu kopi Indonesia menjadi produksi kopi terbesar di dunia yang terkenal dengan nama kopi Jawa. Baik, supaya kita lebih rileks dan lebih santai ya sobat kopi, saya angkat dulu ya kopinya. Kopi itu memang nikmat sekali. Mungkin pahitnya akan terasa tapi tidak menghilangkan karakter daripada kopi itu. Ya, apa adanya lah seperti itu. Oke, yang kedua teman-teman semua, kita akan belajar tentang manfaatnya untuk kesehatan. Nah, kopi ini sangat baik sekali untuk teman-teman yang suka tidur malam ataupun mengerjakan tugas malam, bahkan untuk driver, bapak sopir yang selalu nyopir harus butuh perhatian lebih atau butuh fokus, maka kopi adalah pilihan yang tepat.
Nah, karena kafein yang terkandung di dalamnya itu akan membuat energi di dalam tubuh kita, bahkan otak kita itu menjadi fokus dan selalu terjaga. Nah, kebutuhan kopi itu berapa hari sih Pak dalam satu hari? Ya, sesuai kebutuhan kita. Kalau tubuh kita ini merasa jantung kita berdetak, maka cukup dalam satu hari itu, ya kan? Tapi kalau masih kerasa baik-baik saja, ya nggak apa-apa dilanjutkan. Ya bisa 2 gelas ataupun juga bisa sampai 6 gelas. Nah, seperti itu. Itu adalah manfaatnya untuk kesehatan ya. Jadi kopi ini sangat baik sekali. Oke, yang selanjutnya kita itu dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menjalin relasi dengan cara atau melalui secangkir kopi. Ini saya mengisahkan sejarah saya beberapa waktu yang lalu. Saya itu kepingin minum kopi tapi bukan kopi yang biasa. Saya itu kepinginnya minum kopi yang benar-benar original karena kebiasaan minum kopi di kafe. Ya jadi lidah saya agak sombong. Kopi itu biasa nggak mau saya. Iya biasalah, biasa udah kebiasaan. Nah sehingga pada waktu itu saya berhenti di satu tempat ya, kafe kecil. Tetapi peralatannya sangat banyak sekali atau sangat lengkap sekali. Semuanya menggunakan alat manual dalam penyeduhan kopi. Dan pada waktu saya minum di sana, kopinya sangat-sangat enak sekali. Di situ saya tertarik teman-teman. Ada satu buah atau satu minuman yang namanya cappuccino. Kalau teman-teman lihat, minuman cappuccino ini ada kelebihannya, yaitu ada latte art di atasnya, sehingga ada gambarnya seperti gambar daun ya kayak gitu ya. Dan teman saya atau pemilik kafe ini yang membuatnya sendiri. Jadi dia sekaligus pemilik, sekaligus juga menjadi baristanya. Ini penting sekali. Nah, dalam kisah ini saya itu kepingin belajar. Nah, namanya yaitu Mas Irfan ya, supaya lebih gampang mengingatnya. Namanya Mas Irfan. Saya bertanya, Mas Irfan, ini yang membuat latte artnya siapa? Saya sendiri katanya. Nah, gini Mas Irfan, saya itu sangat kepingin sekali membuat latte art ya, bisa menggambar. Apakah bisa saya kursus lah, bahasa lainnya kursus kepada Mas Irfan. Beliau menyampaikan, saya masih belum bisa yang bagaimana, tetapi kalau sampai mau belajar, saya bisa mengajari. Nah, ini sangat kesempatan yang sangat berharga buat saya teman-teman, karena saya baru menemukan seseorang yang sangat pengalaman sekali dalam membuat kafe, bahkan membuat latte art. Semuanya terukur dari timbangannya, dari kadar airnya, dari panasnya. Itu sangat penting sekali sehingga menjadi latte art yang bagus. Dari kisah ini saya ingin mengilustrasikan ya. Kalau teman-teman lihat di sini ada cangkir kecil dan juga ada teko yang nggak besar. Ini semuanya bisa terisi. Nah, pada waktu saya bertemu dengan Mas Irfan, ini saya gambarkan Mas Irfan, di mana pengalamannya sangat banyak sekali yang berhubungan dengan kopi, bahkan buat latte art. Tapi di sini saya masih belum apa-apa. Pada waktu saya bertemu dengan Mas Irfan, saya merendahkan hati saya. Mas, saya tidak bisa apa-apa, bisakah mengajarinya? Dan beliau menjawab, saya mau mengajari meskipun pengalaman saya tidak banyak. Nah, artinya beliau ini merendah. Ketika saya berada di bawah dan beliau ini merendahkan dirinya seperti ini. Ini saya praktekkan ya supaya teman-teman bisa langsung ingat gitu ya. Nah, seperti ini, merendahkan dirinya seperti ini. Nah, maka tertuanglah air itu di cangkir saya. Nah, sehingga saat ini kalau nanti bisa saya praktekkan juga ya, nanti pada pertemuan berikutnya mungkin saya bisa membuat latte art yang diajarkan oleh Mas Irfan. Inilah ilustrasi yang saya sampaikan dan ini sekaligus menjadi kisah nyata yang saya alami ya. Teman-teman kalau tidak punya ilmu ya, pengalaman sedikit, sekolahnya juga sekolah yang biasa, egonya direndahkan, kita belajar seperti saya dengan Mas Irfan ini. Saya yakin teman-teman bisa menambah banyak ilmu dari orang-orang di sekelilingnya. Oke, saya angkat dulu ya kopinya ya, supaya tidak salah paham. Untuk teman-teman yang lain ataupun sobat kopi di Indonesia, silahkan bisa minum kopi juga ya. Karena kopi ini juga tidak lengkap ya rasanya, seperti kopi tanpa remote. Jadi tidak bisa menyala gitu ya. Oke, untuk penutup terakhir teman-teman, kalau kita bisa memahami lebih dalam dan mengenal kopi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kopi Arabica, yang kedua adalah kopi Robusta. Kopi Arabica ini itu terkenal dengan kopi yang terbaik, ya. Dan Robusta adalah kopi yang sedang-sedang saja. Nah, begitu juga kehidupan kita. Anda mau jadi kopi Arabica atau menjadi Robusta, menjadi yang terbaik atau menjadi yang biasa-biasa saja, itu pilihan.
Nah, mungkin itu sedikit sharing yang bisa saya sampaikan. Ya, semua itu tergantung keputusan. Oke, selamat siang dan jumpa lagi mungkin di pertemuan berikutnya bersama saya Soleh dari PT Total Quality Indonesia. Oke, saya angkat dulu ya. Jangan lupa ngopi supaya tidak salah paham. Thank you guys. Apa kabar? Sukses. Dadah.